Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Walaupun agak lama, saya harap nggak lupa ya semua materi yang disampaikan. Tapi sebelum dimulai langsung ke inti tentang normalisasi, saya ingin merefresh lagi yang sebelum pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita lihat gambaran besarnya apa yang sudah kita pelajari. Jadi kembali ke membuat database ya. Membuat database itu tahapannya ada 4 ya, seperti ini ya. Ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama analisis kebutuhan, itu menggunakan DFD atau kelas diagram. Ini hasilnya yang kemarin saya minta di UTS adalah apa? Entitas, calon entitas. Jadi kemarin harusnya disebutkan apa aja calon entitasnya. Itu sebenarnya sudah ada ya, tinggal nuliskan aja hasilnya. Terus langkah kedua yang kemarin sudah kita buat juga, yaitu membuat ERD-nya. Dan yang tahap ketiga atau tahap rancangan logis dari ERD ini diubah menjadi tabel. Nah, apa itu normalisasi? Normalisasi itu paralel. Paralel dengan ERD, jadi normalisasi. Maksudnya paralel itu apa? Maksudnya itu normalisasi itu dilakukan bersama dengan merancang ERD atau sebaliknya ya. Membuat normalisasi, membuat tabel, mendesain tabel, sekaligus merancang ERD-nya. Kalau saya pribadi biasanya langsung, jadi dari mencari entitasnya langsung ketemu ERD-nya. Jadi yang namanya paralel ya, bareng-bareng dicari mana yang lebih mudah ya. Kalau yang sudah sering membuat database maka bisa langsung melakukan normalisasi, rancang entitasnya, rancang atributnya, langsung rancang tabel-tabelnya. Apa itu normalisasi ya? Ini wajib ya, wajib ada normalisasi itu untuk meminimalkan redundansi data dan menghilangkan anomali. Redundansi itu ada data yang di tabel A misalnya ada isi mahasiswa gitu ya. Data mahasiswa di misalnya ada 2 entitas gini ya. Ini misalnya perpustakaan. Ini peminjaman. Terus ini ada entitas yang lain, mahasiswa. Nah, di sini itu ada atribut A, B, C gitu ya. Nah, di sini harusnya D, E, F. Nah, kalau misalnya ada redundansi itu di sini ternyata ada D juga. Nah, ini yang disebut dengan redundansi atau duplikasi data. Dan ini sering sekali terjadi di sistem informasi yang tidak dirancang dengan baik. Istilah yang lain yaitu proses yang digunakan untuk menentukan pengelompokan atribut-atribut dalam relasi yang sehingga diperoleh struktur yang baik. Dalam relasi ini maksudnya dalam tabel-tabel ya, sehingga diperoleh struktur yang baik. Seperti ini ya, ini D ini ikut yang sini atau ikut yang sini gitu ya. Ikut yang sini atau ikut yang sini. Jadi nggak boleh dua-duanya, ini harus dihilangkan. Struktur yang baik ya walaupun masih memungkinkan ada redundansi tapi seminimal mungkin. Tapi selama pengalaman saya yang bikin database itu tidak pernah ada ya. Jadi nggak ada redundansi. Tapi sering saya melihat sistem informasi yang sudah berjalan atau running ini banyak sekali redundansi ini.
Ya, saya harap nanti Mas dan Mbak semuanya bisa belajar dari sini. Nah, ini yang mengurangi lagi, yang paling penting berikutnya adalah menghilangkan anomali. Kita jelaskan. Anomali nanti ya, normalisasi sendiri ada banyak tahapan, tapi kalau misalnya saya pribadi itu cuma sampai sini ya, sampai 3 tahap. Kalau yang sini ini nanti malah bingung sendiri. Maksudnya kadang sebetulnya sudah nggak ada, tapi kita pusing sendiri, apakah masih ada ini, apakah masih ada ini, apakah masih ada ini. Dari 3 langkah ini aja sudah cukup baik. Norma pertama, norma kedua, norma ketiga itu sudah cukup baik. Ini apa yang disebut dengan anomali? Anomali ada 3 jenis: penyisipan, pengubahan, penghapusan. Misalnya seperti ini ya. Ini kan biasa kita temuin di sistem file ya, sistem file. Masih ingat sistem file ya? Sistem file itu database yang lama, bukan database ya, bukan database. Kalau database ini sudah terpisah-pisah ya, nggak ada yang gabung-gabung semuanya dalam satu tabel isinya semua gitu ya. Kalau kita ngisi sistem file itu kan biasanya misalnya file Excel ya, Excel atau buku ya, buku log kalau kita ngisi di perpustakaan atau di tempat-tempat yang masih manual menggunakan seperti ini ya. Ini namanya sistem file, bukan database. Apa dan kapan terjadi anomali penyisipan ya? Penyisipan itu nama lainnya misalnya anomali penambahan. Penambahan tapi nggak lengkap. Kembali ke sini misalnya ya. Kalau saya misalnya mau nambah pemasok baru ya, misalnya P55. Ini contoh anomali penyisipan ya. PT Anugerah misalnya. Dari Solo. Terus sininya dan dia kebetulan belum memasok gitu ya, belum memasok TV ya. Di sini kan dia masuk macam-macam TV. Nah, apa yang terjadi? Ini jadi 0 atau kosong. 0 itu bukan 0 ya. 0 itu kosong. Nah, ini yang disebut dengan anomali penyisipan. Padahal kondisi seperti ini kan nggak boleh kosong ya. Misalnya kamu ke perpustakaan gitu ya. Kamu tuliskan namamu di sana gitu. Tapi kamu nggak pinjem, bisa nggak gitu ya? Kan nggak bisa ya. Jadi pinjem dulu baru nulis nama ya. Tapi kalau kamu nggak nulis nama, kamu nggak diakui ada di dalam sistem perpustakaan itu, karena perpustakaan itu cuma ada satu buku log gitu ya, yang menunjukkan isi anggotanya gitu ya, misalnya gitu. Nah, kamu nggak pinjem, maka di buku log itu kamu nggak diakui ada di sistem perpustakaan itu. Sama dengan yang ini ya, kalau misalnya ini cuma satu file seperti ini, maka PT Anugerah ini nggak diakui ada, karena dia nggak pernah masuk ya. Padahal ini sebetulnya ada itu ya. Ini eksis ya. Ini ada tapi karena belum pernah masuk di sini ya, jadi dianggap nggak ada. Itu disebut dengan anomali penyisipan. Terus kalau anomali pengubahan ya, ini akan saya coret-coret banyak sekali. Misalnya ya, ini Bogor. Ada 2 kata Bogor di sini. Misalnya yang satu nulis Bogornya itu nggak seperti ini, tapi BGR gitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi ya ada anomali pengubahan. Karena untuk mengubah, kalau misalnya masih dalam satu file seperti ini, untuk mengubah
Bogor gini, maka semua harus diubah secara konsisten. Di sini juga harus diubah Bogor, BGR. Kalau enggak nanti akan ada muncul ini BGR apa Bogor, tapi kok di sini ada Bogor yang lain ya. Ini di sini ada Bogor yang ini, ada 2 Bogor gini. Kan sering ya kalau misalnya Jogja atau ada orang yang menulisnya Yogyakarta atau ada yang nulisnya pakai J ya. Ini kan nggak konsisten ya. Nggak konsisten ini akan menimbulkan anomali pengubahan. Terus ada lagi anomali penghapusan. Di sini misalnya ya, ya hampir sama dengan anomali penambahan sebetulnya ya. Kalau misalnya TV Rino ini dihapus gitu ya, maka kita akan kehilangan nggak cuma TV-nya ini ya, nggak cuma TV-nya ini yang nggak hilang, tapi juga PT Kartika. Oh ternyata ada PT Kartika yang hilang ya. Jadi di data filenya itu kita nggak cuma kehilangan ada TV merek Rino, tapi kita juga kehilangan PT yang bernama PT Kartika ini. Itu yang disebut dengan anomali penghapusan. Nah, untuk mengatasinya maka kalau kita sudah pernah merancang ERD, maka kita langsung otomatis, oh ini layak jadi entitas yang terpisah. Jadi 2 tabel seperti ini. Nah, seperti ini akan menghilangkan adanya anomali yang utama itu, misalnya anomali penyisipan. Anomali penyisipan. Misalnya kita mau nambah PT yang seperti tadi saya bilang, PT 5, misalnya PT Anugerah. Dari Solo. Ya. Maka dia akan cukup ditaruhkan di sini ya. Nggak perlu dia masuk barang untuk bisa tercatat di daftar pemasok. Ya. Nggak perlu dia punya barang untuk bisa masuk di dalam daftar pemasok. Oke ya, itu gunanya dipisah. Terus anomali pengubahan. Ini juga sama, karena coba kita lihat P22 di sini ya. Ini terrelasi dengan P22 di sini, sama dengan P22 di sini. Untuk mengubah Bogor menjadi BGR gitu ya, biar singkat. Maka cukup satu aja, satu baris. Nggak perlu di sini ubah lagi BGR gitu ya, atau BGR gitu. Nggak perlu satu-satu ya, cukup satu yang diubah di sini, maka hasilnya akan konsisten. Untuk semua P22 itu artinya adalah BGR. Oke, itu anomali pengubahan. Harus ada anomali penghapusan. Nah, ini juga sama. Kalau misalnya saya menghapus ini ya, menghapus satu gini ya, ini nggak menghilangkan P33 itu apa? PT3 Jaya ini masih aman ya. Nama pemasoknya itu masih ada, walaupun mungkin dia sudah memasok barang namanya TV Rino 29 inci. Nah, itu jenis anomali. Ini contoh yang lain. Misalnya ini adalah ini kalau saya contohkan itu tabel atau logbook. Nah, logbook perpustakaan. Kan biasa ya kalau misalnya Mas dan Mbak misalnya ke perpustakaan, kalau yang masih manual nulis di sini ya. Ada NIM, ada nama depan, nama belakang, dari prodi mana, fakultas, judul bukunya apa aja, pengarangnya siapa, jumlah buku, telepon, email, dan seterusnya. Sampai tangan-tangan. Di sini kelihatannya bagus seperti ini, kalau nggak dipecah-pecah seperti ini. Tapi kalau misalnya ya, contohnya tadi anomali penghapusan. Dari
Misalnya ya, itu di dalam perpustakaan itu nggak ada tabel-tabel atau nggak ada file-file yang lain yang menyimpan daftar prodi, daftar fakultas, dan macam-macam ya. Kalau misalnya siapa ini yang prodinya sama, ini salah satu dihapus ya, misalnya ini kita lihat di sini teknik mesin ya, teknik mesin dihapus ini. Apa yang terjadi sebetulnya? Dia nggak cuma menghapus daftar peminjam namanya Anto Subianto, tapi dia menghilangkan tabel misalnya teknik mesin. Oh, ternyata di prodi informatika nggak ada teknik mesin karena dihapus nih ya. Jadi tinggal ada 3 prodi ya. Ini tadinya ada 5, ini 1, 2, 3 prodi. Padahal awalnya kalau di sini ada 4 prodi. Gara-gara misalnya Anto nggak pinjem ya, Anto Subianto ini nggak pinjem atau mungkin batal pinjem, maka 1 prodi hilang jadi 3 prodi. Itu yang sudah anomali penghapusan. Kalau yang anomali pengubahan ya itu tadi, misalnya ya di sini kan ada prodi teknik informatika. Kadang kan anak ada nulis capek tulis di sini P3 gitu ya. Maka di sini kelihatan akan ada 4 prodi gitu ya. Kalau di filter gitu ya, di filter dicek nih di Fakultas FKIP ini ada berapa prodi? Oh, ada 4 prodi yaitu P3, arsitek, terus bangunan, yang kedua informatika. Karena ini dianggap berbeda dengan ini ya, karena kita nggak konsisten isinya. Ini kalau kita nggak bisa, itu contohnya. Ini contoh anomali pengubahan ya, atau ketidakkonsistenan karena pengisian yang berulang ya. Ini kan ngisi berulang ya. Kita harus ngisi lagi setiap form di sini masing-masing manual gitu ya. Nah, itu contoh anomali pengubahan. Selain anomali-anomali tersebut, kita perlu tahu ya namanya dependensi.